Tolong, saya cuma mau cek saldo. Tawa menghantam Elang Pratama seperti pukulan di perut, datang dari segala arah. Dari Melati Anggraeni yang sedang menelepon dengan rok hitamnya. Dari Bima Ardiansyah yang berdiri dekat loket dengan jas biru tua. Dan dari Suryono Hidayat, bankir tua di balik meja kayu mengilap, wajahnya melintir dalam senyum mengejek. Semua menertawakan Elang Pratama yang berdiri di tengah lobi utama Ban Kontinental Nusantara. Jaket coklatnya yang robek menggantung longgar di tubuh kurus, baju kotor dan lusuh. Celana penuh noda lumpur, sepatu berlubang, tetapi di genggaman tangan kecilnya ada selembar kertas sobek kusut yang akan mengubah segalanya. Lantai marmer membentang seperti danau beku, jendela-jendela besar membiarkan sinar matahari masuk. Layar digital di dinding menampilkan angka dan grafik yang tak berarti apa-apa bagi anak 10 tahun yang sudah 2 hari tidak makan. Ini Ban Kontinental Nusantara, ban terbesar di Jakarta, tempat para konglomerat dan orang kaya menghitung uang mereka, bukan tempat anak jalanan, keamanan. Suryono Hidayat melambaikan tangan dengan ogah. Usir anak jalanan itu, dia mengganggu nasabah. Seorang satpam berjas biru, Franky Setiawan, melangkah masuk lewat pintu putar kaca di belakang Elang Pratama. Tangannya sudah meraih bahu bocah itu. Ayo, nak. Kamu nggak boleh di sini. Tolong, suara Elang Pratama keluar lebih tegas dari yang ia sangka. Saya cuma perlu bicara sama seseorang. Mama saya kasih kertas ini. Katanya penting. Tawa makin keras, Melati Anggraeni menurunkan ponselnya, membisikkan sesuatu ke Bima Ardiansyah. Mereka cekikikan sambil menggeleng. Rina Kusumawati, teller berbaju putih, menatap Elang Pratama dengan campuran iba dan jijik seperti anjing liar yang nyasar ke restoran mewah. Nak, ini lembaga perbankan privat. Suryono Hidayat berdiri, senyumnya lenyap. Kami tidak menangani, apapun itu. Sekarang pergi sebelum saya suruh kamu diseret keluar. Tapi mama saya bilang, saya nggak peduli mama kamu bilang apa, suara Suryono Hidayat dingin. Ban ini melayani orang penting, orang yang benar-benar punya uang, bukan anak dari jalanan dengan kertas kotor. Kata-kata itu menyengat, air mata menumpuk di mata Elang Pratama, tapi ia menahannya. Ia sudah janji pada mama untuk berani. Tolong, ia mencoba sekali lagi, lihat kertasnya saja. Itu saja. Tolong lihat. Tangan Franky Setiawan mencengkeram lengan Elang Pratama. Cukup. Saatnya kamu keluar. Tunggu, sebuah suara muncul dari dekat loket, seorang bankir muda berjas biru tua maju, wajahnya pucat, matanya terpaku pada kertas sobek di tangan Elang Pratama. Franky Setiawan, tunggu. Biar saya lihat dokumen itu. Satpam ragu. Deria Haryanto, anak ini baru nyelonong dari jalan. Saya tadi mau, saya bilang tunggu. Deria Haryanto berjalan pelan mendekat, tangannya sedikit gemetar, lalu mengambil kertas itu dengan hati-hati. Matanya menyapu isi dokumen, dan wajahnya mendadak putih pasi. Ya Allah, bisiknya. Suryono Hidayat mengerutkan kening. Apa itu, Deria Haryanto? Apa yang mungkin dibawa anak jalanan ini sampai? Panggil Nathan Pradipta Wiratama, suara Deria Haryanto kini bergetar. Panggil beliau sekarang juga. Sekarang? Dia sedang rapat direksi, tidak boleh diganggu. Panggil sekarang. Suasana lobi utama Ban Kontinental Nusantara mendadak membeku. Semua orang menatap Deria Haryanto, menatap rasa takut di matanya, menatap tangan yang gemetar saat ia memegang kertas sobek itu. Itu apa? Tanya Melati Anggraeni, ponselnya sampai terlupakan. Apa isi kertas itu? Deria Haryanto tidak menjawab, ia hanya menatap dokumen itu seakan-akan sedang melihat hantu. Beberapa detik kemudian, pintu lift di seberang lobi terbuka dengan bunyi lembut, dan segalanya berubah. Seorang pria tinggi bertubuh tegap melangkah keluar, rambut peraknya disisir rapi ke belakang, mengenakan jas abu arang yang nilainya terasa lebih mahal daripada gaji setahun kebanyakan orang. Nathan Pradipta Wiratama, konglomerat, CEO Wiratama Financial Holdings, pemilik Ban Kontinental Nusantara dan puluhan cabang lain se-Indonesia, salah satu orang terkaya di negeri ini, seketika semua. Orang menegakkan badan, ejekan lenyap diganti hormat yang tegang. Ada apa ini? Suara Nathan Pradipta Wiratama dalam dan memerintah. Deria Haryanto, kenapa kamu mengganggu rapat saya? Pak, saya? Deria Haryanto mengulurkan kertas sobek itu dengan tangan gemetar. Anak ini datang membawa dokumen ini. Saya rasa Bapak harus melihatnya. Nathan Pradipta Wiratama mengernyit, lalu melirik Elang Pratama, jaket kotor, sepatu usang, tubuh kurus, dan sesaat ada kilatan di wajahnya, seperti pengenalan yang tak mau diakui.
Ia mengambil kertas itu, membacanya, dan pria paling berkuasa di ruangan itu tiba-tiba seperti kehilangan napas, jari-jarinya melepas, kertas itu melayang jatuh ke lantai marmer. Wajah Nathan Pradipta Wiratama memucat keabu-abuan, matanya mengunci Elang Pratama dengan tajam sampai membuat orang-orang tak nyaman. "Kamu dapat ini dari mana?" Suaranya nyaris berbisik. "Mama saya yang kasih." Elang Pratama berdiri setegak yang ia bisa. "Sebelum Mama masuk rumah sakit, Mama bilang kalau terjadi apa-apa, saya harus bawa ini ke sini." "Mama kamu?" Nathan Pradipta Wiratama melangkah lebih dekat. "Siapa namanya?" "Anglia Ratna Pratama," jawab Elang Pratama pelan. Dari tenggorokan Nathan Pradipta Wiratama keluar bunyi retak aneh, seperti tertahan tangis. Semua keluar, suaranya pecah. Semua keluar dari lobi ini. Sekarang. Suryono Hidayat maju gugup. "Pak Nathan Pradipta Wiratama, tentu Bapak tidak. Saya bilang keluar." Untuk pertama kalinya orang-orang mendengar Nathan Pradipta Wiratama meninggikan suara. Selama puluhan tahun ia dikenal tenang, terkendali, tak tergoyahkan, tapi kini tangannya bergetar dan air mata menggenang. Satu persatu pegawai dan nasabah mundur keluar, Franky Setiawan, para teller termasuk Rina Kusumawati, Melati Anggraeni dengan ponselnya, semuanya, hingga tersisa hanya Nathan Pradipta Wiratama dan Elang Pratama. Sang konglomerat berlutut perlahan sampai sejajar mata dengan bocah itu, jas mahalnya menyentuh marmer, tapi ia tak peduli. Kertas itu, katanya lirih, adalah obligasi atas unjuk, nilainya lebih besar daripada uang yang akan dilihat kebanyakan orang seumur hidup. Elang Pratama tidak paham. "Mama saya bilang ini penting, Mama bilang ini bakal nolong saya." "Ini bukan cuma penting," suara Nathan Pradipta Wiratama patah. "Ini satu-satunya bukti di dunia bahwa seseorang yang saya cintai tidak benar-benar mati 20 tahun lalu." Ia meraih dan menyentuh pipi Elang Pratama pelan, seakan takut bocah itu menghilang. "Mama kamu, Anglia Ratna Pratama, dia menikah dengan adik saya." Dadanya Elang Pratama serasa berhenti. "Adik saya, Jaya Wiradipta Wiratama." Nathan Pradipta Wiratama menatapnya dengan mata basah. "Ada kebakaran 20 tahun lalu. Semua orang bilang Jaya Wiradipta Wiratama tewas. Kami cari tubuhnya, tapi tidak pernah ditemukan. 2 dekade saya hidup percaya adik saya sudah tiada." Ia menelan getir, lalu menatap Elang Pratama lebih dalam. "Tapi melihat kamu sekarang, saya lihat senyumnya. Saya lihat matanya. Saya lihat semua yang saya kira hilang selamanya." Elang Pratama tak sanggup bicara, tak sanggup bergerak, dan Nathan Pradipta Wiratama berbisik dengan air mata jatuh bebas, "Kertas itu membuktikan ayah kamu adalah Jaya Wiradipta Wiratama, yang berarti, kalau semua ini benar, kamu bukan anak jalanan biasa. Kamu keponakan saya, keluarga saya, dan kamu pewaris semua yang saya miliki." Tapi sebelum Elang Pratama sempat menjawab, sebelum ia sempat mencerna apapun dari kata-kata itu, pintu lift terbuka lagi dan seorang perempuan melangkah keluar. Anggun, cantik, mengenakan busana desainer, kilau berlian berpendar di lehernya. Itu Victoria Kirana Wiratama, istri Nathan Pradipta Wiratama. Dan tatapannya saat melihat Elang Pratama sama sekali bukan tatapan hangat, melainkan kebencian dingin yang menusuk. "Nathan Pradipta Wiratama," katanya dengan suara sedingin es, "ada apa ini? Anak kotor ini siapa?" Nathan Pradipta Wiratama berdiri pelan. "Victoria Kirana Wiratama, ini? Saya tahu persis siapa yang dia klaim," potong Victoria Kirana Wiratama, matanya tak lepas dari Elang Pratama. "Dan saya di sini untuk bilang, anak ini penipu, pembohong, pemain sandiwara yang dikirim buat mencuri semua yang sudah kita bangun." Ia merogoh ponselnya. "Saya telepon polisi. Dan saya pastikan maling kecil ini menghabiskan sisa masa kecilnya di LPKA, tempat yang pantas buat anak seperti dia. Namun sebelum kita tahu apa yang terjadi selanjutnya, sebelum rahasia kebencian Victoria Kirana Wiratama dan hilangnya Jaya Wiradipta Wiratama terkuak, kisah ini perlu mundur ke awal yang sebenarnya. Kembali ke sebuah unit sempit di Koja, Jakarta Utara, 3 minggu sebelumnya. Saat seorang ibu bernama Anglia Ratna Pratama menyadari dirinya sedang sekarat dan membuat pilihan yang akan mengubah hidup anaknya selamanya. Anglia Ratna Pratama dulu pernah sangat cantik. Itu masih terlihat dari tulang pipi tinggi dan mata coklat hangatnya, dari cara ia membawa diri dengan martabat tenang meski hidup berkali-kali menamparnya. Tetapi bertahun-tahun perjuangan membuatnya terkikis, kerja shift ganda di warteg kecil, menghitung setiap rupiah sampai rasanya berteriak. Mencoba memberi Elang Pratama hidup yang layak di dunia yang seakan berniat menghancurkan mereka berdua. Kini di usia 38, ia tampak 20 tahun lebih tua, dan ia tahu waktunya menipis.
6 bulan lalu dokter menemukan kanker, tapi saat itu sudah terlambat, terlalu parah, terlalu agresif, kita bisa coba pengobatan, kata mereka, tapi ibu harus bersiap. Dan Angelia Ratna Pratama mencoba. Hasilnya ia mual, lemah, sering absen, sampai akhirnya kehilangan pekerjaan. Mereka menunggak sewa 3 bulan, dan Herman Supriyadi selaku pemilik kontrakan memberi ultimatum sampai akhir pekan. Bayar atau angkat kaki. Setiap hari Angelia Ratna Pratama merasakan kematian makin dekat, tapi ia bukan takut untuk dirinya. Ia takut untuk Elang Pratama. Apa yang terjadi kalau ia tiada? Sementara anak itu tak punya ayah, tak punya kakek nenek, tak punya paman atau bibi yang bisa dihubungi. Ia bisa berakhir masuk sistem, pindah-pindah rumah singgah atau panti asuhan. Dan Angelia Ratna Pratama sudah melihat sendiri bagaimana mata anak-anak di tempat seperti itu pelan-pelan kehilangan cahaya. Ia tak bisa membiarkan itu menimpa putranya. Maka pada malam Selasa yang dingin, ketika Elang Pratama tertidur di sofa lipat yang mereka pakai bersama, Angelia Ratna Pratama mengambil keputusan. Ia akan mengatakan kebenaran, kebenaran yang ia sembunyikan seumur hidup Elang Pratama, kebenaran tentang ayahnya. Ia menarik sebuah kotak sepatu tua dari belakang lemari. Di dalamnya ada foto-foto, surat-surat, dan satu dokumen penting yang ia sembunyikan selama 10 tahun. Sebuah obligasi atas unjuk. Ia tidak sepenuhnya paham nilainya, ia hanya tahu Jaya Wiradipta Wiratama memberikannya sebelum semuanya runtuh. Sebelum kebakaran, sebelum ia menghilang, sebelum dunia Angelia Ratna Pratama ambruk, kalau terjadi apa-apa sama saya, kata Jaya Wiradipta Wiratama dulu, kertas ini akan menjaga kamu dan anak kita. Bawa ke kakak saya. Nathan Pradipta Wiratama akan tahu harus bagaimana. Tapi Angelia Ratna Pratama tidak pernah mendatangi Nathan Pradipta Wiratama. Ia terlalu takut, terlalu malu, terlalu gentar pada kekuatan keluarga Wiratama dan apa yang mungkin mereka lakukan kalau kebenaran terbongkar. Jadi ia menyembunyikan kertas itu rapat-rapat dan membesarkan Elang Pratama sendirian. Selama 10 tahun ia meyakinkan dirinya itu yang terbaik, bahwa Elang Pratama lebih aman kalau tidak tahu apa-apa, karena keluarga Wiratama hanya akan membawa masalah. Tetapi sekarang ia. Sekarat dan Elang Pratama harus tahu siapa dirinya sebenarnya. Pagi berikutnya, Angelia Ratna Pratama mendudukkan Elang Pratama di meja dapur kecil mereka. Sayang, ucapnya pelan, Mama perlu bilang sesuatu yang penting, tentang ayah kamu. Elang Pratama menatap dari semangkuk serealnya. Mama terlihat lelah, lebih lelah dari biasanya. Bukannya Mama bilang ayah saya meninggal sebelum saya lahir? Mama tahu Mama pernah bilang begitu. Angelia Ratna Pratama menggenggam tangan anaknya. Tapi, sayang, Mama nggak bilang seluruh kebenaran. Ayah kamu bukan cuma meninggal, dia menghilang. Dan sebelum dia menghilang, dia orang yang sangat penting. Ia mengeluarkan foto lama dari kotak sepatu. Ini ayah kamu, Jaya Wiradipta Wiratama. Elang Pratama menatap foto itu. Seorang pria berkulit gelap yang tampan, bermata baik dengan senyum hangat, berdiri di samping Angelia Ratna Pratama. Mereka tampak muda, bahagia, penuh harapan. Wiratama? Elang Pratama mengernyit. Kayak gedung-gedung besar di pusat kota, kayak ban itu? Iya, sayang. Keluarga ayah kamu punya semua itu. Mereka sangat kaya. Sangat berkuasa. Suara Angelia Ratna Pratama bergetar, dan ayah kamu, dia sayang kamu banget. Bahkan sebelum kamu lahir, dia selalu cerita apa yang mau dia ajarkan, tempat-tempat yang mau dia ajak kamu pergi. Angelia Ratna Pratama memejamkan mata. 20 tahun lalu ada kebakaran di rumah besar keluarga. Semua orang bilang ayah kamu tewas di kebakaran itu, tapi mereka nggak pernah menemukan jasadnya, dan Mama selalu bertanya-tanya, suaranya menggantung. Bertanya-tanya apa? Ma? Gak apa-apa, sayang. Sekarang itu gak penting. Angelia Ratna Pratama meraih kembali kotak sepatu dan mengeluarkan kertas sobek itu. Yang penting ini. Ayah kamu kasih ini ke Mama sebelum dia menghilang. Dia bilang ini bakal jaga kita. Dia bilang kalau terjadi apa-apa, Mama harus bawa ini ke kakaknya, Nathan Pradipta Wiratama. Dia sekarang yang mengurus bisnis keluarga. Dia yang punya ban besar di Sudirman, Tamrin itu. Lalu Angelia Ratna Pratama menekan kertas itu ke tangan Elang Pratama. Sayang, Mama sakit, sakit banget. Mama nggak tahu Mama masih punya waktu berapa lama. Ma, jangan bilang gitu. Mama harus bilang, Elang Pratama, karena kamu harus siap, air mata mengalir di wajah Angelia Ratna Pratama. Kalau Mama sudah nggak ada, Mama butuh kamu bawa kertas ini ke ban itu. Mama butuh kamu cari Nathan Pradipta Wiratama. Dia akan jaga kamu. Dia keluarga. Elang Pratama menatap dokumen sobek itu. Kelihatannya bukan apa-apa,
Cuma kertas tua dengan tulisan rapi dan angka-angka yang ia tak mengerti. Tapi mamanya menangis, mamanya tidak pernah menangis, jadi ia tahu ini pasti penting. Saya akan lakukan, Ma. Saya janji. Angelia Ratna Pratama menariknya dalam pelukan erat, ia tidak menceritakan semuanya, tidak tentang musuh. Musuh yang pernah dibuat ayahnya, tidak tentang orang-orang yang mungkin ingin kertas itu tetap tersembunyi selamanya, tidak tentang bahaya yang akan dihadapi Elang Pratama karena beberapa rahasia terlalu berat untuk dipikul anak 10 tahun. Dan Angelia Ratna Pratama masih berharap entah bagaimana ia akan tetap ada untuk melindungi anaknya ketika kebenaran akhirnya muncul. Tetapi 3 minggu kemudian Angelia Ratna Pratama meninggal dalam tidurnya. Dan Elang Pratama sendirian. Pemakamannya kecil, hanya beberapa tetangga dari Rusun dan Pendeta Yohanes Aditya dari gereja dekat situ. Tanpa keluarga. Elang Pratama berdiri di samping makam mamanya memakai jas pinjaman yang kebesaran. Ia tidak menangis, karena ia sudah menghabiskan semua air matanya di rumah sakit di Jakarta. Kini Elang Pratama hanya merasa kosong setelah memegang tangan mamanya sampai napas terakhir, dan di hari yang sama Herman Supriyadi datang ke unit mereka. Saya turut berduka soal mama kamu. Nak, tapi saya butuh unit ini. Kamu punya 24 jam buat beres-beres dan keluar. Elang Pratama memasukkan apapun yang ia punya ke dalam kantong plastik besar. Beberapa baju, foto mamanya, dan kertas sobek yang mamanya titipkan. Ia tidak tahu harus kemana. Laras Puspitasari, petugas sosial yang datang mengecek kondisinya, terlihat cukup baik, tetapi ketika ia menyebut kemungkinan rumah singgah atau panti asuhan, Elang Pratama teringat pesan mamanya. Bawa kertas itu ke bank, cari Nathan Pradipta Wiratama, dia keluarga. Maka malam itu, saat Laras Puspitasari sibuk mengisi berkas, Elang Pratama menyelinap lewat pintu belakang dan berlari. Ia berlari menembus dinginnya malam Jakarta hanya dengan kantong plastik besar dan selembar kertas, lalu tidur malam pertamanya di gang sempit, bersembunyi di belakang tong sampah besar, menggigil beralaskan koran. 2 hari ia tidak makan. Tapi ia terus berjalan menuju Sudirman Tamrin, menuju gedung-gedung tinggi yang ia lihat dari kejauhan, menuju Ban Kontinental Nusantara. Dan ketika akhirnya ia mendorong pintu putar kaca itu, ketika akhirnya ia berdiri di lantai marmer dikelilingi orang-orang yang memandangnya seperti sampah, ia tidak tahu hidupnya sebentar lagi akan berubah total. Ia tidak tahu kertas di tangannya bernilai kekayaan besar. Dan ia tidak tahu ada orang-orang di gedung itu yang akan melakukan apapun untuk memastikan kebenaran tentang Jaya Wiradipta Wiratama tetap terkubur selamanya. Kembali di lobi utama Ban Kontinental Nusantara, suara dingin Victoria Kirana Wiratama membelah udara seperti pisau. Saya telepon polisi sekarang juga. Anak ini jelas penipu. Victoria Kirana Wiratama, berhenti, suara Nathan Pradipta Wiratama tegas. Lihat dia. Beneran lihat. Yang saya lihat cuma anak gelandangan kotor yang nyelonong dari jalanan bawa dokumen palsu. Dokumen itu tidak palsu. Saya akan mengenali obligasi atas unjuk milik adik saya dimanapun. Jaya Wiradipta Wiratama memberikannya sendiri kepada saya sehari sebelum kebakaran. Kami masing-masing punya satu. Wajah Victoria Kirana Wiratama berkedip sesaat, lalu kembali memasang topengnya. Sekalipun dokumennya asli, itu tidak berarti anak ini benar seperti yang dia klaim. Siapapun bisa mencuri kertas itu. Mama saya nggak mencuri apapun, suara Elang Pratama pelan tapi kuat. Mama jaga itu 10 tahun. Mama bilang ayah saya yang kasih ke Mama. Mama kamu mungkin pemburu harta. Apa? Cukup? Nathan Pradipta Wiratama melangkah di antara Victoria Kirana Wiratama dan Elang Pratama. Matanya mengeras. Kita akan cari kebenarannya secara benar, secara hukum. Sampai saat itu, anak ini ada dalam perlindungan saya. Wajah Victoria Kirana Wiratama memelintir marah, tetapi sebelum ia sempat menjawab, lift lain terbuka dan sekelompok pria berjas gelap keluar, dipimpin seseorang yang tidak dikenali Elang Pratama, namun dikenali Nathan Pradipta Wiratama. Richard Surya Wiratama, suara Nathan Pradipta Wiratama mendadak dingin. Apa yang kamu lakukan di sini? Itu sepupu Nathan Pradipta Wiratama, pria yang bertahun-tahun berusaha merebut kendali perusahaan, pria yang berada di rumah pada malam kebakaran, pria yang senyumnya saat memandang Elang Pratama tidak punya kehangatan sama sekali, hanya lapar. Saya dengar ada keributan di lobi, kata Richard Surya Wiratama halus, tatapannya mengunci kertas sobek yang masih tergeletak di lantai marmer. Katanya ada pewaris lama hilang muncul entah dari mana, dan saya di sini untuk memastikan kekayaan keluarga Wiratama tetap berada tepat di tempat yang seharusnya. Richard Surya Wiratama berjalan melintasi lantai marmer seakan ia pemiliknya. Sepatu mengklik di tiap langkah, jas gelapnya rapi sempurna, manset peraknya menangkap cahaya lampu gantung kristal, tapi yang membuat Elang Pratama mundur adalah matanya. Dingin, kosong, mata seorang pria yang tersenyum dengan mulut namun tidak pernah dengan jiwa. Nah,
Richard Surya Wiratama berhenti beberapa langkah dari Elang Pratama, meneliti dari atas ke bawah seperti memeriksa sesuatu yang menjijikan. Jadi ini anak yang bikin semua heboh. Anak jalanan kecil yang kotor ini, Richard Surya Wiratama menyeringai. Jaga mulutmu, suara Nathan Pradipta Wiratama rendah dan berbahaya. Anak ini mungkin keponakan saya. Keponakanmu? Richard Surya Wiratama tertawa, tajam dan jelek. Nathan Pradipta Wiratama, pakai akal sehat. Jaya Wiradipta Wiratama mati 20 tahun lalu. Kita semua melihat kebakaran itu. Kita semua menghadiri pemakamannya, dan sekarang tiba-tiba anak gelandangan muncul dengan selembar kertas lalu mendadak jadi keluarga? Ia menggeleng pelan. Ini jelas penipuan. Seseorang tahu soal obligasi atas unjuk, seseorang melatih anak ini datang dengan cerita sedih, dan kamu termakan karena kamu tak pernah benar-benar menerima kehilangan Jaya Wiradipta Wiratama. Elang Pratama menyaksikan dua pria itu berhadapan. Ia tak memahami semuanya, tapi cukup paham satu hal, Richard Surya Wiratama tidak menginginkannya di sini, dan itu menakutkannya lebih dari apapun. Dokumennya asli, kata Nathan Pradipta Wiratama tegas. Saya memverifikasinya sendiri. Itu obligasi milik Jaya Wiradipta Wiratama, yang saya berikan pada ulang tahunnya yang ke-21. Dokumen bisa dipalsukan, dicuri, dimanipulasi. Richard Surya Wiratama melambaikan tangan meremehkan. Yang kita butuhkan bukti. Bukti nyata, bukan reuni emosional berdasarkan selembar kertas dan kata-kata anak. Victoria Kirana Wiratama melangkah maju, berdiri di samping Richard Surya Wiratama. Kebenciannya berubah menjadi sesuatu yang lebih terhitung. Untuk sekali ini saya setuju dengan Richard Surya Wiratama, katanya halus. Kita perlu menanganinya dengan benar, tes DNA, penelusuran latar belakang, penyelidikan menyeluruh. Ia menatap Elang Pratama dingin. Sampai itu selesai, anak ini seharusnya diserahkan ke Dinas Perlindungan Anak demi keselamatannya, tentu saja. Tidak, jawab Nathan Pradipta Wiratama seketika. Dia tinggal dengan saya. Nathan Pradipta Wiratama. Akal? Saya bilang tidak. Nathan Pradipta Wiratama berdiri di sisi Elang Pratama, meletakkan tangan protektif di bahu bocah itu. Anak ini masuk ke bank saya membawa obligasi adik saya. Ibunya baru meninggal. Dia tidak punya tempat pergi. Saya tidak akan mengirimnya ke rumah singgah atau panti asuhan sementara kita mengurus ini. Senyum Richard Surya Wiratama mengencang. Seperti biasa, kamu membiarkan emosi mengaburkan penilaianmu, sepupu. Dan kamu membiarkan keserakahanmu terlihat, seperti biasa. Keduanya saling menatap, ketegangan di lobi utama Bank Kontinental Nusantara setebal pisau. Elang Pratama menengadah ke Nathan Pradipta Wiratama, pria yang belum pernah ia kenal, konglomerat yang membelanya melawan keluarganya sendiri. Apakah ini benar karena kertas itu? Karena adik yang lama hilang? Atau ada sesuatu yang lain? Baik, Richard Surya Wiratama memecah keheningan, merapikan mansetnya dengan santai meski amarah menyala di balik topeng tenang. Bawa anak itu, mainkan keluarga bahagia, tapi saya akan memanggil rapat darurat Dewan besok pagi. Kita bahas ini secara layak dengan pengacara. Panggil rapat apapun yang kamu mau, Nathan Pradipta Wiratama tak bergeming. Anak ini tetap dengan saya. Richard Surya Wiratama berbalik pergi. Tim pria berjas mengikutinya, namun di depan lift ia berhenti dan menoleh. Kamu tahu, Nathan Pradipta Wiratama, saya selalu bertanya-tanya kenapa kamu tidak benar-benar mencari jasad Jaya Wiradipta Wiratama setelah kebakaran. Kenapa kamu menerima kematiannya begitu saja? Suaranya meneteskan kepedulian palsu. Mungkin kamu tahu sesuatu yang tidak kami ketahui. Pintu lift menutup sebelum Nathan Pradipta Wiratama sempat menjawab, tetapi Elang Pratama melihat wajah sang konglomerat memucat, dan melihat Victoria Kirana Wiratama menatap suaminya dengan ekspresi aneh. Bukan cemas, bukan cinta, melainkan curiga. 1 jam kemudian, Elang Pratama duduk di kursi belakang mobil terpanjang yang pernah ia lihat, sebuah mobil limusin hitam mengilap, lebih besar daripada unit yang ia tinggali bersama mamanya. Sementara Nathan Pradipta Wiratama duduk di hadapannya, berbicara pelan di ponsel tentang pengacara, tes DNA, dan rapat darurat. Elang Pratama tidak mendengarkan. Ia terlalu sibuk menatap keluar jendela melihat Jakarta melintas. Gedung-gedung tinggi di kejauhan, butik-butik mewah, orang-orang berjalan di trotoar dengan mantel mahal. Dunia yang berbeda, dunia yang sepanjang hidupnya dijauhkan oleh mama. Kenapa kamu lapar? Elang Pratama menoleh. Nathan Pradipta Wiratama sudah menutup panggilannya dan menatapnya dengan mata lembut. Saya belum makan 2 hari, aku Elang Pratama mengaku pelan.
Mama selalu bilang jangan ambil makanan dari orang asing, tapi sepertinya Om bukan orang asing. Jika yang Elang Pratama katakan itu benar, wajah Nathan Pradipta Wiratama melunak oleh sedih. Itu benar, Elang Pratama. Saya tahu sejak detik pertama melihat kamu. Ia sedikit condong ke depan. Kamu punya mata ayahmu, senyumnya, bahkan cara kamu berdiri dengan dagu terangkat seolah siap melawan seluruh dunia. Ia berhenti, emosinya naik. Jaya Wiradipta Wiratama itu adik saya, sahabat terbaik saya. Saat dia mati, atau saat saya kira dia mati, sebagian dari saya ikut mati. Suara Nathan Pradipta Wiratama retak. 20 tahun saya membangun kerajaan ini, mengumpulkan uang, mengumpulkan kuasa, tapi tidak ada yang menutup lubang yang dia tinggalkan. Elang Pratama tak tahu harus menjawab apa. Seumur hidup ia bertanya-tanya tentang ayahnya, menanyai mamanya hal-hal yang tak pernah dijawab, membangun hayalan di kepala tentang siapa ayahnya, dan sekarang tiba-tiba ia mendapat jawaban. Namun jawaban itu malah melahirkan pertanyaan baru. Apa yang terjadi padanya? Tanya Elang Pratama. Apa yang benar-benar terjadi malam kebakaran itu? Nathan Pradipta Wiratama diam lama, lalu menatap keluar jendela. Itu cerita yang 20 tahun saya coba pahami, dan sekarang saya mulai merasa saya selama ini mencari di tempat yang salah. Mobil limusin itu kemudian berhenti di depan bangunan yang membuat rahang Elang Pratama nyaris jatuh. Itu bukan rumah, itu rumah besar, bahkan lebih dari rumah besar, istana batu dan kaca yang menjulang di bawah langit mendung Jakarta seperti dongeng. Gerbang terbuka otomatis, mobil meluncur masuk ke jalan masuk panjang berderet pepohonan. Air mancur berkilau di cahaya sore. Ini tempat Om tinggal, bisik Elang Pratama. Ini tempat kita tinggal, koreksi Nathan Pradipta Wiratama lembut. Untuk sementara, setidaknya sampai kita memahami semuanya. Di dalam rumah besar keluarga Wiratama, Pondok Indah, Jakarta Selatan, semuanya lebih membuat Elang Pratama kewalahan. Lantai marmer, tangga melengkung, lukisan-lukisan tua, lampu gantung berkilau seperti bintang yang tertangkap, dan para pelayan, banyak sekali, berseragam rapi yang menundukkan kepala setiap kali Nathan Pradipta Wiratama lewat. Seorang pria tua berambut abu mendekat, seragamnya rapi sempurna. Pak Nathan Pradipta Wiratama, kami tidak menyangka Bapak pulang secepat ini. Apakah saya siapkan kamar tamu? Ya, Thomas. Kamar biru, jawab Nathan Pradipta Wiratama, lalu menatap Elang Pratama. Dan minta dapur kirim makanan, sup ayam atau soto ayam, roti isi, apapun yang cepat. Tamu kita belum makan 2 hari. Mata Thomas sempat melirik Elang Pratama, melihat baju kotor dan sepatu usang, tapi tidak ada penghakiman di sana, hanya rasa ingin tahu. Baik, Pak. Saat Thomas bergegas pergi, Nathan Pradipta Wiratama menuntun Elang Pratama menaiki salah satu tangga melengkung. Rumah ini bisa terasa menakutkan di awal, katanya. Saya tumbuh di sini, dan kadang saya sendiri masih kewalahan, tapi kamu akan terbiasa. Elang Pratama tidak yakin, tiap langkah terasa salah, seperti ia menyeret kotoran ke lantai yang tak pernah mengenal kotor, seperti ia noda di sesuatu yang terlalu bersih, terlalu sempurna, terlalu jauh dari hidup yang ia kenal. Namun lalu Nathan Pradipta Wiratama membuka sebuah pintu, dan Elang Pratama seketika lupa semua kekhawatirannya. Kamar itu sangat besar, lebih besar dari seluruh unit tempat tinggal Elang Pratama dulu. Sebuah ranjang sebesar perahu menempel di salah satu dinding. Jendela-jendela menghadap taman yang membentang sampai ke cakrawala, perapian berderak dengan nyala hangat. Dan di atas meja dekat jendela tersaji makanan lebih banyak daripada yang pernah Elang Pratama lihat selama berbulan-bulan. Sup ayam, roti isi, buah-buahan, kue kering, jus jeruk, susu, hingga perutnya keroncongan keras dan Nathan Pradipta Wiratama tertawa. Silakan, makan, katanya. Kita bicara lagi setelah kamu istirahat. Elang Pratama tak perlu disuruh 2 kali. Ia menyambar makanan seperti orang kelaparan, yang memang ia sadari dirinya. Supnya panas, asin, sempurna, roti isinya tebal berisi daging dan keju, kue keringnya lembut dan manis. Ia makan sampai perutnya sakit, lalu makan sedikit lagi. Sementara Nathan Pradipta Wiratama memandanginya dengan campuran sedih dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang nyaris seperti rasa bersalah. Seharusnya saya menemukan kamu lebih cepat, ucap sang konglomerat pelan. Seharusnya saya tahu Angelia Ratna Pratama ada di luar sana. Seharusnya saya tahu Jaya Wiradipta Wiratama mungkin punya anak. Elang Pratama menoleh, sepotong kue setengah jalan ke mulut. Kenapa tidak? Nathan Pradipta Wiratama menghela napas panjang. Setelah kebakaran, semuanya kacau, penyelidikan polisi, urusan asuransi, pengacara, terlalu banyak pengacara. Ia menggeleng.
Saya baru 28 tahun. Tiba-tiba saya memimpin seluruh bisnis keluarga, tiba-tiba saya bertanggung jawab atas segalanya. Ia berhenti. Dan saya berduka. Kita semua berduka. Jaya Wiradipta Wiratama adalah jantung keluarga ini, yang membuat semua orang tertawa, yang selalu melihat sisi baik orang. Senyum sedih melintas di wajahnya. Saat dia mati, atau saat kami mengira dia mati, lebih mudah menerima, menguburnya, lalu melanjutkan hidup, fokus pada pekerjaan daripada rasa sakit. Tapi Om tidak pernah mencari mama saya. Saya tidak tahu dia ada. Suara Nathan Pradipta Wiratama berat oleh penyesalan. Jaya Wiradipta Wiratama menyimpan rahasianya. Dia tidak pernah memberitahu siapapun tentang Angelia Ratna Pratama, tidak pernah menyebut ia jatuh cinta, berencana menikah, atau akan menjadi ayah. Elang Pratama mengernyit. Kenapa dia merahasiakannya? Nathan Pradipta Wiratama terdiam lama. Itu pertanyaan yang saya ajukan sepanjang hari ini, katanya sambil menatap Elang Pratama dengan mata resah. Kenapa Jaya Wiradipta Wiratama menyembunyikan hal terpenting dalam hidupnya dari orang-orang yang mencintainya? Ia tak punya jawaban, dan Elang Pratama bisa melihat pertanyaan itu menggerogoti pikirannya. Setelah selesai makan, kelelahan menghantam Elang Pratama seperti gelombang. Ia tak ingat kapan terakhir tidur di ranjang sungguhan. Rumah singgah selalu ramai dan bising, jalanan dingin dan berbahaya. Tetapi ranjang ini lembut, hangat, dan aman. Istirahatlah, kata Nathan Pradipta Wiratama, menyelimuti tubuhnya. Besok hari besar, rapat dewan, pengacara, banyak pertanyaan. Kamu akan ada di sana? Saya akan tepat di sampingmu. Saya janji. Elang Pratama ingin mempercayainya, ingin percaya pada pria yang mengaku pamannya. Tetapi 10 tahun hidup keras mengajarinya berhati-hati. Orang sering berjanji, dan kebanyakan tak menepatinya. Bagaimana kalau mereka tidak percaya? Tanya Elang Pratama lirih. Bagaimana kalau mereka bilang saya bohong? Bagaimana kalau mereka mengusir saya? Nathan Pradipta Wiratama berlutut di sisi ranjang. Dengarkan saya, Elang Pratama. Saya belum tahu semuanya. Saya belum tahu seluruh kisah tentang apa yang terjadi pada ayahmu atau kenapa ibumu menyembunyikanmu selama ini. Suaranya tegas dan mantap. Tapi saya tahu apa yang saya lihat saat kamu masuk ke ban itu. Saya melihat Jaya Wiradipta Wiratama. Saya melihat adik saya. Saya melihat keluarga. Ia meletakkan tangan di dadanya. Dan saya akan berjuang untukmu, apapun yang Richard Surya Wiratama katakan, apapun yang Victoria Kirana Wiratama inginkan, apapun yang orang lain coba lakukan, saya akan berjuang untukmu. Elang Pratama menatap mata Nathan Pradipta Wiratama, dan untuk pertama kalinya sejak mamanya meninggal, ia merasakan sesuatu yang ia kira telah hilang selamanya. Harapan itu membuat Elang Pratama berbisik, "Oke, saya percaya, Om." Nathan Pradipta Wiratama tersenyum, senyum sungguhan, hangat dan tulus. Tidur ya. Saya ada di ujung lorong kalau kamu butuh apapun. Ia mematikan lampu dan menutup pintu pelan. Elang Pratama berbaring dalam gelap, dikelilingi kenyamanan yang belum pernah ia kenal, tapi tidur tidak mudah datang. Terlalu banyak pikiran berputar. Mama, ayah, kebakaran, kertas itu, Nathan Pradipta Wiratama, Richard Surya Wiratama, Victoria Kirana Wiratama. Terlalu banyak kepingan teka-teki yang ia tak mengerti. Dan jauh di belakang benaknya ada bisikan bahwa bahaya masih ada, bahwa orang-orang yang ingin ia lenyap belum menyerah, bahwa besok bukan cuma membawa pertanyaan, melainkan perang. Menjelang tengah malam, Elang Pratama akhirnya terlelap dan bermimpi tentang mamanya, Angelia Ratna Pratama, berdiri di ladang bunga sambil tersenyum dan menyuruhnya berani. Ingat siapa kamu, sayang, kata Angelia Ratna Pratama di dalam mimpi. Ingat yang mama ajarkan, cinta lebih kuat daripada benci, kebenaran lebih kuat daripada dusta. Tapi saya takut. Mama tahu, sayang, tapi kamu juga kuat, lebih kuat dari yang kamu kira. Angelia Ratna Pratama mengulurkan tangan hendak menyentuh wajahnya, dan saat itulah Elang Pratama terbangun, bukan karena mimpi, melainkan karena suara yang tidak seharusnya ada di rumah besar yang sunyi pada tengah malam. Langkah kaki, langkah pelan menyusup di lorong luar kamarnya. Elang Pratama duduk tegak di ranjang, jantungnya berdegup keras, langkah itu berhenti tepat di depan pintu, bayangan muncul dari celah bawah pintu. Seseorang berdiri di sana mengintai, menunggu. Elang Pratama menahan napas ketika gagang pintu perlahan mulai berputar. Ia menoleh panik mencari sesuatu untuk melindungi diri. Lampu, buku, apapun. Tapi sebelum ia bergerak, pintu sudah terbuka, dan di sana berdiri sosok yang tersiluet oleh cahaya lorong. Victoria Kirana Wiratama, mengenakan jubah sutra, rambut terurai di bahu.
Wajahnya tenang tetapi matanya berkilau tajam seperti menyimpan bahaya. "Halo, Elang Pratama," katanya lembut. "Kita perlu bicara." "Tentang apa?" Elang Pratama menarik selimut ke dada seolah bisa jadi perisai, sementara Victoria Kirana Wiratama melangkah masuk dan menutup pintu di belakangnya. "Tentang kebenaran," ia mendekat. Suaranya turun jadi bisikan. "Kebenaran tentang ayahmu, kebenaran tentang kebakaran itu, kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi 20 tahun lalu." Ia duduk di tepi ranjang, terlalu dekat sampai membuat Elang Pratama tegang. "Begini, Elang Pratama, semua orang merasa mereka tahu ceritanya. Kasihan Jaya Wiradipta Wiratama, mati dalam musibah tragis, tapi saya tahu hal-hal yang Nathan Pradipta Wiratama tidak tahu, hal-hal yang akan mengubah segalanya." Mulut Elang Pratama terasa kering. "Hal apa?" Victoria Kirana Wiratama tersenyum, senyum dingin yang mengerikan. "Ayahmu tidak mati di kebakaran itu. Dia lolos. Dia kabur. Dia meninggalkan keluarganya, tanggung jawabnya, seluruh hidupnya." Ia condong lebih dekat. "Dan kamu tahu kenapa?" Elang Pratama menggeleng. "Karena ada orang yang mencoba membunuhnya. Seseorang di rumah ini, seseorang yang ingin dia mati sampai-sampai orang itu sendiri yang menyalakan kebakaran itu." Elang Pratama merasakan dingin merayap di nadinya. "Siapa? Siapa yang mau membunuh ayah saya?" Senyum Victoria Kirana Wiratama melebar. "Itu pertanyaannya, kan? Siapa yang paling diuntungkan kalau Jaya Wiradipta Wiratama hilang? Siapa yang mewarisi semuanya saat dia pergi? Siapa yang jadi pewaris tunggal kekayaan keluarga Wiratama?" Ia berdiri pelan. "Pikirkan, Elang Pratama. Pikirkan baik-baik, kamu tidur di rumah siapa? Kamu percaya perlindungan siapa?" Ia berjalan ke pintu. "Mimpi indah." Lalu ia pergi, meninggalkan Elang Pratama sendirian dalam gelap, tubuhnya gemetar, kata-katanya menggema di kepala. Siapa yang paling diuntungkan dari hilangnya Jaya Wiradipta Wiratama? Siapa yang jadi pewaris tunggal? Jawabannya terasa sangat jelas, yang terasa paling jelas bagi Elang Pratama adalah kemungkinan mengerikan itu. Nathan Pradipta Wiratama, pamannya. Pria yang berjanji melindunginya, mungkin saja orang yang membunuh ayahnya. Elang Pratama tidak tidur lagi sampai pagi. Ia menatap langit-langit, mencoba memahami semuanya. Apakah Victoria Kirana Wiratama mengatakan kebenaran? Apakah Nathan Pradipta Wiratama benar-benar berbahaya? Atau justru Victoria Kirana Wiratama sedang memanipulasinya? Membalikan hatinya melawan satu-satunya orang yang baru saja menunjukkan kebaikan. Ia tidak tahu harus percaya siapa. Dan yang ia tahu hanya matahari terbit menandai hari baru. Hari yang membawa rapat dewan. Membawa pengacara. Membawa pertanyaan dan penghakiman, hari yang menentukan seluruh masa depannya. Sementara di suatu sudut rumah besar yang indah ini, di antara orang-orang yang mengaku peduli padanya, mungkin ada pembunuh yang mengintai, menunggu, merencanakan. Saat cahaya fajar merayap lewat jendela, Elang Pratama mengambil keputusan. Ia akan mencari kebenaran sendiri, tentang ayahnya, tentang kebakaran, tentang semuanya. Seberapapun berbahayanya, siapapun yang harus ia hadapi. Karena mamanya, Anglia Ratna Pratama, membesarkannya untuk berani dan ia tidak akan mengecewakan mama. Tapi Elang Pratama tidak tahu, dan tak mungkin tahu, bahwa orang lain sudah lebih dulu bergerak. Seseorang yang melihatnya tiba di rumah besar, seseorang yang mendengar kunjungan tengah malam Victoria Kirana Wiratama, seseorang yang punya rencana sendiri untuk kekayaan keluarga Wiratama, dan rencana itu tidak memasukkan seorang anak 10 tahun untuk tetap hidup. Pada saat yang sama, di sebuah ruang kerja gelap di sisi lain rumah besar keluarga Wiratama, Pondok Indah, Jakarta Selatan, Richard Surya Wiratama mengangkat ponsel. "Ini saya," katanya pelan. "Anaknya sudah di sini. Dia tidur di kamar biru." Suara di seberang bertanya sesuatu, dan jawaban Richard Surya Wiratama dingin serta final. "Buat kelihatan seperti kecelakaan, dan pastikan terjadi sebelum rapat dewan." Ia menutup telepon dan tersenyum. Matahari pagi mengalir masuk lewat jendela tinggi, tapi Elang Pratama tidak merasakan hangat apapun. Ia sudah terjaga berjam-jam, duduk di sudut kamar dengan lutut dipeluk ke dada, menatap pintu, menunggu seseorang datang, menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Kata-kata Victoria Kirana Wiratama meracuni segalanya. Setiap bayangan terasa mengancam, setiap bunyi membuatnya tersentak, dan pertanyaan itu terus menghantui. Siapa yang paling diuntungkan dari hilangnya Jaya Wiradipta Wiratama? Ketukan di pintu membuatnya melonjak. "Elang Pratama." Suara Nathan Pradipta Wiratama terdengar lembut dan khawatir. "Kamu bangun? Sarapan sudah siap." Elang Pratama tidak bergerak. Ini suara pelindungnya atau suara pria yang membunuh ayahnya?
Elang Pratama? Pintu terbuka pelan dan Nathan Pradipta Wiratama masuk, sudah rapi dengan jas abu gelap, kerutan cemas di wajahnya saat melihat Elang Pratama meringkuk di sudut. Ada apa? Ada sesuatu terjadi? Elang Pratama meneliti wajah pria itu, mencari tanda bersalah, mencari tipu daya, mencari apapun yang membuktikan tuduhan Victoria Kirana Wiratama benar, tetapi yang ia lihat hanya kekhawatiran. Saya nggak bisa tidur, kata Elang Pratama akhirnya. Mimpi buruk. Itu bukan sepenuhnya bohong. Nathan Pradipta Wiratama mengangguk iba. Wajar. Kamu sudah melewati banyak hal, ia mengulurkan tangan. Ayo makan. Rapat Dewan 3 jam lagi. Kamu perlu tenaga. Elang Pratama ragu, lalu menggenggam tangan itu dan membiarkan dirinya dituntun turun, tapi kewaspadaannya tidak turun sedikit pun. Ruang makan ternyata luar biasa besar. Meja sepanjang cukup untuk 30 orang membentang di ruangan, gelas kristal berkilau, sendok garpu perak memantulkan cahaya, bunga segar berada di vas mahal, dan di ujung jauh meja duduk Victoria Kirana Wiratama. Di siang hari ia tampak berbeda, anggun, tenang, citra sempurna istri konglomerat. Tetapi ketika matanya bertemu Elang Pratama melihat kilau dingin yang sama seperti tadi malam. Selamat pagi, Elang Pratama, ucap Victoria Kirana. Wiratama manis. Semoga tidurmu nyenyak. Elang Pratama tidak menjawab. Ia duduk di kursi yang ditarikan Nathan Pradipta Wiratama untuknya sejauh mungkin dari Victoria Kirana Wiratama. Pengacara akan tiba pukul 10, kata Nathan Pradipta Wiratama sambil mengambil tempat duduknya. Mereka akan menanyakan tentang ibumu, tentang kertas itu, tentang apapun yang kamu ingat, dan juga tes DNA. Suara Victoria Kirana Wiratama terdengar santai, tapi matanya tajam. Kapan tes itu dilakukan? Sore ini. Saya sudah mengatur laboratorium privat. Victoria Kirana Wiratama menyesap kopinya dengan anggun. Betapa nyamannya, kamu mengendalikan setiap aspek penyelidikan ini. Orang bisa mengira kamu tidak menginginkan penilaian yang objektif, orang bisa mengira kamu lebih peduli uang daripada kebenaran. Suara Nathan Pradipta Wiratama bertepi. Victoria Kirana Wiratama tersenyum. Saya peduli melindungi keluarga ini dari penipu, dari pemain sandiwara, matanya meluncur ke Elang Pratama, dari orang-orang yang tidak pantas berada di sini. Cukup, Victoria Kirana Wiratama. Benarkah? Karena dari tempat saya duduk, kita hampir menyerahkan kerajaan bernilai miliaran rupiah kepada anak yang kita temui kemarin hanya berdasarkan selembar kertas dan kemiripan wajah. Itu bisa saja kebetulan. Itu bukan kebetulan. Kamu tidak tahu itu, kamu ingin itu benar begitu keras sampai kamu tidak berpikir jernih. Victoria Kirana Wiratama meletakkan cangkirnya dengan bunyi klik tajam. Jaya Wiradipta Wiratama sudah mati, Nathan Pradipta Wiratama. Sudah 20 tahun. Membawa anak jalanan ke rumah ini tidak akan menghidupkannya kembali. Keheningan yang menyusul memekakan. Elang Pratama menatap bergantian, melihat kebencian yang nyaris tak tersembunyi di balik kata-kata sopan. Pertempuran yang terjadi lewat pandang dan sindiran. Keluarga ini retak, pecah jadi serpihan tajam yang melukai siapapun yang terlalu dekat, dan Elang Pratama berdiri tepat di tengah puingnya. Sarapan berakhir dalam diam tegang. Nathan Pradipta Wiratama pamit menyiapkan rapat, Victoria Kirana Wiratama menghilang ke dalam rumah besar, dan Elang Pratama tertinggal sendirian di ruang makan raksasa dikelilingi makanan tak tersentuh dan tuduhan tak terucap. Ia membutuhkan jawaban sungguhan, bukan setengah kebenaran beracun yang Victoria Kirana Wiratama tanamkan semalam, bukan janji emosional Nathan Pradipta Wiratama. Ia harus tahu apa yang benar-benar terjadi pada ayahnya, dan ia tahu persis dari mana memulai. Perpustakaan, yang semalam disebut Thomas sang kepala pelayan, tempat arsip lintas generasi, silsilah keluarga, dokumen bisnis, segala yang pernah dilakukan keluarga Wiratama tersimpan rapi dalam buku-buku bersampul kulit dan lemari. Arsip, jika ada jawaban di rumah besar ini, pasti ada di sana. Elang Pratama menyelinap keluar dari ruang makan dan menyusuri lorong-lorong berliku. Rumah besar itu seperti labirin, koridor yang berujung entah kemana, pintu yang membuka ke pintu lain, tangga melengkung naik turun ke segala arah, hingga akhirnya ia menemukannya. 2 pintu kayu raksasa dengan gagang kuningan berbentuk kepala singa. Perpustakaan. Elang Pratama mendorong pintu dan melangkah masuk. Napasnya tertahan melihat ribuan buku di rak setinggi 3 lantai. Dihubungkan tangga spiral dan tangga geser. Cahaya matahari menembus kaca patri membentuk pola warna di lantai mengilap. Ruangan terindah yang pernah ia lihat. Dan di suatu tempat di sini tersembunyi kebenaran tentang ayahnya. Ia mulai mencari tanpa tahu persis apa yang dicari. Mungkin artikel koran tentang kebakaran, catatan keluarga, apapun yang menyebut Jaya Wiradipta Wiratama. Buku-buku lama berdebu tak tersentuh bertahun-tahun,
Jari-jarinya meninggalkan bekas di punggung kulit saat ia menarik jilid demi jilid, arsip bisnis, laporan keuangan, dokumen hukum, tak satu pun berguna. Elang Pratama hampir menyerah ketika ia melihat sesuatu yang janggal. Satu bagian rak buku tidak benar-benar menyatu dengan yang lain. Kayunya sedikit berbeda, dan susunan bukunya terlalu rapi seperti properti set film. Elang Pratama mendekat dan menemukan celah tipis di antara dua sisi rak. Nyaris tak terlihat kalau tidak dicari, lalu ia menekan telapak tangannya ke kayu itu. Klik, rak itu berayun ke dalam, membuka akses ke sebuah ruangan tersembunyi. Jantung Elang Pratama menghantam dadanya saat ia melangkah melewati pintu rahasia itu. Ruangannya kecil, berdebu, terlupakan, hanya ada satu meja di tengah yang dipenuhi kertas-kertas dan foto-foto, dan di dinding, tersimpan rapi di balik kaca, sebuah artikel koran tua dengan judul yang membuat darah Elang Pratama seketika dingin. Pewaris Wiratama tewas dalam kebakaran tragis, kakak diperiksa polisi. Elang Pratama mendekat dan membaca teks yang memudar. Jaya Wiradipta Wiratama, 24 tahun, putra bungsu keluarga Wiratama, tewas dalam kebakaran di rumah besar keluarga Wiratama. Pondok Indah, Jakarta Selatan, tadi malam. Kakaknya, Nathan Pradipta Wiratama, 28 tahun, adalah satu-satunya saksi di lokasi. Polisi telah memeriksanya secara mendalam namun tidak menetapkan dakwaan. Kebakaran diduga bermula dari ruang kerja pribadi Jaya Wiradipta Wiratama. Penyelidik menemukan jejak bahan pemicu api di tempat kejadian yang mengarah pada dugaan pembakaran. Namun karena kurang bukti, kasus dinyatakan sebagai kecelakaan. Jaya Wiradipta Wiratama meninggalkan Nathan Pradipta Wiratama sebagai saudara dan Richard Surya Wiratama sebagai sepupu, dan sebuah acara penghormatan akan digelar. Elang Pratama berhenti membaca jejak bahan pemicu api, dugaan pembakaran, dan Nathan Pradipta Wiratama satu-satunya saksi. Tangannya gemetar saat ia berbalik ke meja. Ada lebih banyak artikel, lebih banyak foto, lebih banyak kepingan teka-teki yang akhirnya mulai menyatu. Foto Jaya Wiradipta Wiratama dan Nathan Pradipta Wiratama saat kecil, merangkul satu sama lain sambil tersenyum. Foto Jaya Wiradipta Wiratama sendirian ketika lebih dewasa. Wajahnya letih dan sedih. Lalu foto Jaya Wiradipta Wiratama bersama seorang perempuan. Elang Pratama mengangkat foto terakhir itu dengan jari gemetar. Perempuan itu muda dan cantik, kulitnya hangat, matanya lembut. Mamanya, Angelia Ratna Pratama, berdiri di samping Jaya Wiradipta Wiratama di tempat yang tampak seperti gereja dekat rusun. Keduanya berdandan rapi, keduanya tersenyum, dan di jari Angelia Ratna Pratama ada cincin kawin. Elang Pratama membalik foto itu, dan di belakangnya, tulisan tangan yang memudar mengubah segalanya. Hari pernikahan kami, Jaya Wiradipta Wiratama dan Angelia Ratna Pratama. Semoga Tuhan melindungi kami dari orang-orang yang ingin mencelakai kami. Kalau kamu membaca ini, kebenaran harus akhirnya keluar. Periksa berangkas bank, berangkas sewa, kuncinya disembunyikan di tempat Jaya Wiradipta Wiratama melamar. Jangan percaya siapapun di rumah ini. Elang Pratama membaca kalimat itu berulang-ulang sampai dadanya sesak. Orang tuanya ternyata menikah. Mamanya pernah menjadi bagian dari keluarga Wiratama, dan seseorang di rumah ini pernah menginginkan mereka celaka. Tapi siapa? Dan kenapa? Sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, ia mendengar langkah kaki menuju perpustakaan. Cepat, Elang Pratama menyelipkan foto itu ke sakunya dan menoleh panik mencari jalan keluar lain. Tidak ada. Langkah kaki makin keras, makin dekat, dan pintu rahasia tadi masih terbuka. Kalau ada yang melihat, mereka akan tahu ia sedang mencari. Mereka akan tahu ia sudah mendekati kebenaran. Elang Pratama mengambil keputusan, ia menyelinap kembali melewati pintu rahasia dan menarik rak itu hingga menutup rapat. Lalu melalui celah kecil di panel rahasia, ia mengintip tepat saat pintu perpustakaan terbanting terbuka. Richard Surya Wiratama masuk dengan langkah panjang, ponsel menempel di telinga. Saya tidak peduli soal keribetan, katanya ketus. Rapat Dewan 2 jam lagi. Saya butuh ini beres sebelum itu. Ia berhenti sejenak, lalu mendesis, bukan di rumah besar. Terlalu banyak saksi. Suaranya turun lebih rendah. Ada gudang tua di Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang kita pakai untuk urusan Patrick Patanang dulu. Bawa anak itu ke sana setelah rapat. Buat seolah-olah dia kabur. Darah Elang Pratama serasa membeku. Ya, saya tahu Nathan Pradipta Wiratama sudah terlanjur dekat dengannya. Itulah tepatnya kenapa semuanya harus bersih, tanpa bukti, tanpa mayat, hanya satu lagi anak jalanan yang menghilang. Richard Surya Wiratama tertawa kecil menanggapi ucapan lawan bicaranya. Lalu menambahkan dingin, jangan khawatir soal tes DNA, saya punya orang di laboratorium. Hasilnya akan menunjukkan apapun yang saya butuhkan. Setelah itu ia menutup telepon dan berdiri di tengah perpustakaan, memandang berkeliling dengan lambat, untuk sesaat yang mengerikan, matanya seolah tertuju ke panel rahasia, ke celah kecil tempat Elang Pratama mengintai, dan Elang Pratama menahan napas.
1 detik, 2 detik, 3. Hingga Richard Surya Wiratama mengangkat bahu dan berjalan keluar, pintu menutup di belakangnya. Elang Pratama tetap membeku dalam gelap cukup lama. Pikirannya berlari kencang. Richard Surya Wiratama ingin ia mati. Richard Surya Wiratama akan memalsukan tes DNA. Richard Surya Wiratama akan menghilangkannya tanpa jejak. Ia ingin kabur, meninggalkan rumah besar keluarga Wiratama, Pondok Indah, Jakarta Selatan, dan tak pernah menoleh lagi. Tapi kemana? Kembali ke jalanan, ke penampungan, menjadi tak terlihat dan sendirian? Tidak, ia sudah terlalu jauh. Mamanya, Angelia Ratna Pratama, mengirimnya ke sini dengan alasan, menyimpan kertas itu 10 tahun, membuatnya berjanji menemukan keluarganya, dan ia tidak akan mengecewakan mama atau membiarkan Richard Surya Wiratama menang. Ia butuh bantuan. Ia harus memberitahu seseorang tentang apa yang ia dengar. Nathan Pradipta Wiratama? Bisakah ia dipercaya? Ketika Victoria Kirana Wiratama menuduhnya dan artikel koran menyebut ia diperiksa polisi. Sementara Richard Surya Wiratama jelas-jelas merencanakan kejahatan sekarang, dan catatan di foto berkata, jangan percaya siapapun di rumah ini. Kepala Elang Pratama berputar. Siapa yang akan percaya anak jalanan dibanding pebisnis berkuasa? Lalu ia teringat pegawai ban muda yang menghentikan satpam, yang wajahnya pucat saat melihat dokumen. Derya Haryanto. Ia tampak baik dan jujur. Mungkin, hanya mungkin, ia mau membantu. Elang Pratama menyelinap keluar dari ruang rahasia dan menelusuri rumah besar mencari telepon. Ia harus menelepon sebelum rapat dewan, sebelum rencana Richard Surya Wiratama berjalan, sebelum ia lenyap selamanya. Dapur rumah besar itu ramai dan luas, para juru masak dan staf bergegas menyiapkan hidangan rapat, tak seorang pun memperhatikan seorang bocah kecil menyusup di antara kesibukan. Elang Pratama menemukan telepon kabel tua tergantung di dinding dekat pintu belakang, mengangkat gagang dan memutar nomor yang ia hafal dari kartu nama Derya Haryanto. 1 dering, 2 dering, 3. Halo? Suara Derya Haryanto terdengar waspada. Pak Derya Haryanto, ini Elang Pratama, anak dari ban kemarin, ada tarikan napas tajam. Elang Pratama, dari mana kamu dapat nomor ini? Apa semuanya baik-baik saja? Tidak, tidak ada yang baik. Elang Pratama berbicara cepat dan pelan, sadar siapapun bisa masuk kapan saja. Saya di rumah keluarga Wiratama dan saya mendengar sesuatu yang buruk. Maksudmu apa? Apa yang kamu dengar? Elang Pratama menceritakan semuanya. Panggilan telepon Richard Surya Wiratama, rencana membawa dirinya ke gudang tua di Tanjung Priok, Jakarta Utara, pemalsuan tes DNA, ancaman membuatnya menghilang. Ketika ia selesai, saluran sunyi. Pak Derya Haryanto, masih di sana? Saya di sini, suara Derya Haryanto menegang. Elang Pratama, dengarkan baik-baik, jangan datang ke rapat dewan, jangan pergi kemanapun bersama Richard Surya Wiratama atau siapapun yang dia kirim. Saya akan menelepon beberapa orang yang tepat. Kamu tetap aman, tetap bersembunyi, bisa? Elang Pratama menatap dapur yang sibuk. Saya rasa bisa. Bagus. Saya akan ke sana secepat mungkin. Bertahanlah, bantuan sedang menuju. Sambungan terputus. Elang Pratama menutup gagang, tangannya gemetar. Bantuan sedang menuju. Ia ingin percaya, tetapi dalam 10 tahun hidupnya, bantuan jarang datang tepat saat ia membutuhkannya. Ia telah belajar bergantung pada dirinya sendiri. Dan saat ini hanya dirinya itulah yang ia miliki. Elang Pratama menyelinap keluar dari dapur dan menemukan sebuah lemari kecil dekat tangga belakang. Menyelip masuk ke dalamnya, menarik pintu hampir tertutup dan menyisakan celah kecil untuk mengintip, lalu menunggu. Menit berlalu, kemudian 1 jam, melalui celah itu ia melihat para pelayan bergegas lewat, mendengar suara-suara membicarakan rapat dewan, mendengar seseorang menyebut bahwa Nathan Pradipta Wiratama sedang mencari anak itu. Biarkan mereka mencari, ia tidak akan keluar sampai yakin. Aman? Sampai Derya Haryanto tiba, sampai bantuan benar-benar datang. Namun Elang Pratama tidak tahu bahwa bukan hanya bantuan yang sedang menuju. Di dalam sebuah sedan gelap yang terparkir di luar gerbang rumah besar keluarga Wiratama, Pondok Indah, Jakarta Selatan, 2 pria duduk mengawasi, menerima perintah dari Richard Surya Wiratama, tunggu sampai anak itu sendirian, bawa ke gudang tua di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pastikan dia tak pernah bicara pada siapapun lagi. Dan kini, mengintip lewat teropong saat pintu belakang rumah besar terbuka dan sosok kecil menyelinap ke taman, mereka tersenyum. Itu dia, kata yang pertama. Ayo, jawab yang kedua. Mesin sedan mendengung hidup dan melaju menuju rumah besar, menuju Elang Pratama, menuju sebuah konfrontasi yang akan mengungkap kebenaran tentang segalanya. Kematian Jaya Wiradipta Wiratama, rahasia Angelia Ratna Pratama, konspirasi 20 tahun, dan alasan sesungguhnya Richard Surya Wiratama ingin seorang bocah 10 tahun menghilang selamanya. Namun Elang Pratama tidak berada di taman.
Sosok yang dilihat kedua pria itu adalah Thomas sang kepala pelayan yang sedang membuang sampah, dan Elang Pratama tak tahu betapa dekatnya bahaya barusan. Ia masih bersembunyi di dalam lemari, kakinya pegal, jantungnya berdebar, menunggu sesuatu terjadi, dan kemudian itu terjadi. Pintu lemari terayun terbuka. Elang Pratama merangkak mundur, siap melawan, siap berteriak, tetapi yang muncul bukan orang-orang Richard Surya Wiratama, melainkan Nathan Pradipta Wiratama dengan wajah pucat, mata liar, jasnya yang biasanya rapi kini kusut seolah ia berlari. Elang Pratama, syukurlah, katanya sambil menarik bocah itu berdiri, saya mencarimu kemana-mana. Rapat dewan sudah dimulai 20 menit lalu. Richard Surya Wiratama sedang di sana sekarang memberitahu semua orang bahwa kamu penipu. Saya tidak bisa pergi, Elang Pratama menarik diri, Richard Surya Wiratama ingin menyakiti saya. Saya mendengarnya di telepon, dia merencanakannya. Saya tahu, kata Nathan Pradipta Wiratama, dan Elang Pratama membeku. Apa? Saya tahu apa yang Richard Surya Wiratama rencanakan. Suara Nathan Pradipta Wiratama berat oleh luka, saya sudah tahu sejak 1 jam lalu. Deria Haryanto menelepon saya dan menceritakan semuanya yang kamu ceritakan padanya. Deria Haryanto menelepon Om? Dia orang baik, salah satu dari sedikit orang jujur yang tersisa di organisasi saya. Nathan Pradipta Wiratama berlutut menatap mata Elang Pratama, dan dia memastikan sesuatu yang sudah lama saya curigai. Apa? Bahwa Richard Surya Wiratama berada di balik kebakaran itu, bahwa dia mencoba membunuh adik saya 20 tahun lalu, dan bahwa dia berbohong kepada saya sejak saat itu. Pikiran Elang Pratama berputar, bukan Nathan Pradipta Wiratama, melainkan Richard Surya Wiratama. Dialah yang menyalakan api, dialah yang mencoba membunuh Jaya Wiradipta Wiratama, dialah musuh selama ini. Tapi Victoria Kirana Wiratama bilang, Victoria Kirana Wiratama mengatakan banyak hal, rahang Nathan Pradipta Wiratama mengeras, kebanyakan untuk melindungi dirinya. Dia dan Richard Surya Wiratama sudah bertahun-tahun bekerja sama mendorong saya keluar dari perusahaan. Saya hanya tidak pernah punya bukti. Fotonya, kata Elang Pratama sambil merogoh saku dan mengeluarkan foto yang ia temukan di ruang rahasia. Saya menemukan ini di ruang tersembunyi di perpustakaan. Mama saya dan ayah saya, hari pernikahan mereka. Nathan Pradipta Wiratama menerima foto itu dengan tangan gemetar dan menatapnya lama. Ketika ia mengangkat kepala, air mata mengalir di wajahnya. Mereka terlihat sangat bahagia, bisiknya. Jaya Wiradipta Wiratama menelepon saya malam sebelum foto ini diambil. Bilang ia bertemu seseorang yang istimewa, bilang ia akan menikahinya apapun pendapat keluarga. Apa pendapat keluarga soal itu? Tanya Elang Pratama, dan wajah Nathan Pradipta Wiratama menggelap. Waktu itu ayah kami masih hidup. Dia pria keras, sangat tradisional. Dia punya rencana untuk Jaya Wiradipta Wiratama, rencana besar, menikah dengan keluarga kaya, koneksi politik, kekuasaan. Nathan Pradipta Wiratama menggeleng pelan. Saat ayah tahu Jaya Wiradipta Wiratama diam-diam menikahi perempuan yang tidak dia setujui, dia murka, dia mengancam memutus Jaya Wiradipta Wiratama sepenuhnya, mencoret namanya dari keluarga, menghancurkannya. Jadi itu sebabnya ayah saya menyembunyikan mama saya? Untuk melindunginya? Elang Pratama menelan ludah. Saya rasa begitu, jawab Nathan Pradipta Wiratama sambil menatap foto itu lagi. Jaya Wiradipta Wiratama tahu betapa berbahayanya ayah kami. Betapa berbahayanya seluruh keluarga ini. Dia berusaha menjaga Angelia Ratna Pratama tetap aman, menjaga kamu tetap aman, tapi tetap saja ada yang tahu. Siapa? Richard Surya Wiratama. Suara Nathan Pradipta Wiratama dingin penuh kebencian. Dia pasti menemukan rahasianya, pasti melapor ke ayah, dan ketika ayah meninggal beberapa bulan kemudian, Richard Surya Wiratama melihat peluang. Peluang apa? Begitu Jaya Wiradipta Wiratama hilang, saya menjadi satu-satunya pewaris. Nathan Pradipta Wiratama berdiri perlahan, tapi saya masih muda, belum berpengalaman, mudah dimanipulasi. Selama 20 tahun, Richard Surya Wiratama mengendalikan saya dari balik layar, memakai saya untuk membangun perusahaan sambil menyiapkan dirinya mengambil semuanya. Tapi kenapa sekarang? Kenapa dia mau menyakiti saya sekarang? Elang Pratama bertanya dengan suara serak. Nathan Pradipta Wiratama menatapnya dengan kasih yang keras seperti api. Karena kamu adalah bukti hidup bahwa Jaya Wiradipta Wiratama punya pewaris, bukti hidup bahwa harta keluarga Wiratama bukan milik Richard Surya Wiratama. Suaranya mengeras, dan Richard Surya Wiratama lebih memilih membunuh seorang anak daripada melepaskan peluangnya untuk berkuasa. Kata-kata itu menggantung seperti vonis, lalu Nathan Pradipta Wiratama mengambil keputusan. Kita akhiri hari ini, sekarang juga, ia menggenggam tangan Elang Pratama. Ikut saya. Ruang rapat dewan berubah menjadi medan perang. Sekitar 20 orang duduk mengitari meja raksasa. Pengacara, eksekutif, anggota dewan,
Semuanya berdebat, berteriak, mengibaskan berkas. Di ujung kepala meja, Richard Surya Wiratama duduk tenang dan percaya diri. Sementara di ujung lain, Victoria Kirana Wiratama duduk dengan wajah tak terbaca. Begitu Nathan Pradipta Wiratama masuk bersama Elang Pratama, ruangan langsung senyap. Nathan Pradipta Wiratama, Richard Surya Wiratama berdiri perlahan. Senyumnya tidak sampai ke mata. Kami bertanya-tanya kamu di mana, dan rupanya kamu membawa tamu kecil kita. Duduk, Richard Surya Wiratama. Saya lebih suka berdiri, apalagi ketika saya akan membongkar seorang penipu. Richard Surya Wiratama meraih map dari meja. Hadirin sekalian, saya punya hasil pemeriksaan latar belakang awal terhadap perempuan yang mengaku sebagai ibu anak ini, Anglia Ratna Pratama, seorang pelayan warung makan, bukan siapa-siapa, punya riwayat masalah keuangan dan pergaulan yang meragukan. Ia melempar beberapa foto ke atas meja, tidak ada bukti dia pernah bertemu Jaya Wiradipta Wiratama. Tidak ada akta nikah, tidak ada foto bersama, tidak ada apa-apa. Kamu bohong, suara Elang Pratama memotong ruangan. Saya punya foto di sini. Ia mengangkat foto dari ruang rahasia. Senyum Richard Surya Wiratama bergetar. Dari mana kamu dapat itu? Dari ruang tersembunyi di perpustakaan, yang ada di balik rak buku. Elang Pratama melangkah maju, menaruh foto itu di meja agar semua orang bisa melihat, mama saya dan ayah saya pada hari pernikahan mereka, tertulis jelas di belakangnya. Para anggota dewan condong mendekat meneliti gambar, bisik-bisik merambat di ruangan. Itu bisa foto siapa saja, Richard Surya Wiratama cepat menyambar, bisa palsu, bisa rekayasa. Itu tidak membuktikan apapun. Itu membuktikan Jaya Wiradipta Wiratama punya hubungan yang, kebetulan, luput dari pemeriksaanmu. Suara Nathan Pradipta Wiratama setajam baja, dan saya rasa saya tahu kenapa. Ia mengeluarkan ponselnya. Pagi ini saya menerima telepon yang sangat menarik dari Derya Haryanto, salah satu rekan ban kami. Dia memberitahu bahwa Elang Pratama mendengar kamu melakukan panggilan telepon. Richard Surya Wiratama, wajah Richard Surya Wiratama pucat, panggilan tentang membawa Elang Pratama ke gudang tua di Tanjung Priok, Jakarta Utara, membuatnya menghilang, dan memalsukan tes DNA. Nathan Pradipta Wiratama menatap sekeliling. Apa itu terdengar seperti tindakan orang tidak bersalah? Bisik-bisik di ruangan makin keras, seperti ombak yang siap pecah. Para anggota dewan saling bertukar pandang kaget. Victoria Kirana Wiratama terpaku di kursinya. Topengnya akhirnya retak. Ini tidak masuk akal, suara Richard Surya Wiratama naik putus asa. Kalian mau percaya anak jalanan daripada saya? Daripada orang yang sudah mengabdi pada perusahaan ini selama 20 tahun? Saya akan percaya pada bukti, jawab Nathan Pradipta Wiratama dingin. Lalu ia menekan sebuah tombol di ponselnya. Pagi ini Derya Haryanto sibuk. Dia menghubungi polisi, menceritakan kisah Elang Pratama, dan mereka menemukan sesuatu yang sangat menarik di gudang tua di Tanjung Priok, Jakarta Utara yang kamu sebut. Wajah Richard Surya Wiratama berubah kelabu. Mereka menemukan catatan, Richard Surya Wiratama, catatan keuangan sejak 20 tahun lalu, catatan yang menunjukkan pembayaran kepada penyelidik kebakaran, pembayaran kepada saksi-saksi yang seharusnya bersaksi tentang kebakaran itu. Suara Nathan Pradipta Wiratama bergetar oleh amarah, pembayaran yang membuktikan kamu mengatur pembunuhan adik saya. Ruangan meledak. Anggota dewan berteriak mengajukan pertanyaan, para pengacara meraih ponsel mereka. Victoria Kirana Wiratama mencoba menyelinap ke arah pintu tetapi dihadang oleh seorang petugas keamanan dan Richard Surya Wiratama. Richard Surya Wiratama hanya berdiri di sana. Topeng sempurnanya hancur total, menyingkap sesuatu yang buruk dan putus asa. Sesuatu yang bersembunyi di depan mata selama 20 tahun. Kalian tidak mengerti, suaranya pecah. Jaya Wiradipta Wiratama akan menghancurkan semuanya. Dia akan meninggalkan keluarga, melepaskan warisan, menikahi perempuan bukan siapa-siapa, lalu menghilang. Ia menatap ruangan dengan mata liar. Saya yang membangun perusahaan ini. Saya yang membuatnya menjadi seperti sekarang. Dan saya tidak akan membiarkan Jaya Wiradipta Wiratama membuang semuanya hanya karena dia jatuh cinta pada perempuan yang salah. Jadi kamu membunuhnya? Suara Nathan Pradipta Wiratama nyaris berbisik. Kamu membunuh adik saya. Saya menyelamatkan keluarga ini. Richard Surya Wiratama menjerit. Saya menyelamatkan kalian semua. Dan ini balasan yang saya dapat? Dituduh oleh anak jalanan dan pamannya yang terlalu berhati lembut, Richard Surya Wiratama menerjang ke meja dan meraih sesuatu. Pembuka surat, tajam, berkilat, mematikan. Sebelum siapapun sempat bereaksi, ia sudah menangkap Elang Pratama dan menekan bilahnya ke leher bocah itu. Jangan ada yang bergerak, suaranya mendadak dingin dan tenang, suara orang yang tak punya apapun lagi untuk hilang. Jangan bergerak atau anak ini mati. Ruangan membeku.
Nathan Pradipta Wiratama mengangkat tangannya perlahan. Richard Surya Wiratama, jangan lakukan ini. Sudah selesai. Tidak ada jalan keluar. Selalu ada jalan keluar. Selalu ada kesepakatan. Richard Surya Wiratama menarik Elang Pratama ke arah pintu. Saya mau helikopter di atap dalam 10 menit dan 150 miliar rupiah di rekening lepas pantai, atau Elang Pratama kecil ini akan merasakan seperti apa ayahnya saat api menutup. Jantung Elang Pratama menghantam rusuknya, bila itu dingin di kulitnya, tetapi ia tidak takut, ia marah. Pria ini membunuh ayahnya, membuat Angelia Ratna Pratama berlari dan bersembunyi bertahun-tahun, menghancurkan seluruh hidupnya, dan sekarang mengira bisa memakai Elang Pratama sebagai alat tawar. Tidak. Elang Pratama teringat kata-kata Angelia Ratna Pratama. Ingat siapa dirimu. Ingat yang Mama ajarkan, cinta lebih kuat daripada benci, kebenaran lebih kuat daripada kebohongan. Lalu ia teringat pelajaran lain dari jalanan, kalau kamu kecil dan lemah, kamu harus cerdas, menunggu momen yang tepat, lalu kamu harus berani. Richard Surya Wiratama fokus pada Nathan Pradipta Wiratama, pada anggota dewan, pada pintu, ia tidak fokus pada bocah kecil dalam cengkeramannya. Elang Pratama mendadak melemas, seluruh tubuhnya terkulai seperti boneka yang talinya dipotong. Richard Surya Wiratama tersandung kaget oleh beban mendadak itu, dan bila pembuka surat menjauh dari tenggorokan Elang Pratama. Hanya sejengkal, hanya sesaat saja itu sudah cukup. Elang Pratama memutar tubuh, menunduk, lalu menggigit tangan Richard Surya Wiratama sekuat-kuatnya. Richard Surya Wiratama menjerit, pembuka surat itu terlepas dan beradu keras ke lantai, sementara Elang Pratama menyela menjauh dan berguling masuk ke bawah meja besar, dan seketika kekacauan meledak. Para petugas keamanan menerjang Richard Surya Wiratama hingga jatuh, anggota dewan berhamburan ke pintu keluar, para pengacara berteriak ke ponsel, dan Nathan Pradipta Wiratama merangkak ke bawah meja lalu menarik Elang Pratama ke dalam pelukannya. Kamu tidak apa-apa? Kamu terluka? Elang Pratama menggeleng, tubuhnya gemetar, tetapi ia hidup. Saya tidak apa-apa. Saya tidak apa-apa. Nathan Pradipta Wiratama memeluknya erat. Kamu sangat berani, sangat luar biasa berani, persis seperti ayahmu. Dengan mata berkaca-kaca, Elang Pratama melihat Richard Surya Wiratama diseret berdiri dalam borgol. Pria yang menghancurkan begitu banyak hal, yang menyembunyikan kebenaran selama 20 tahun, yang akhirnya harus membayar. Mata Richard Surya Wiratama bertemu mata Elang Pratama di seberang ruangan, dan pada detik itu Elang Pratama melihat sesuatu yang tak ia duga. Takut. Richard Surya Wiratama, pria yang meneror keluarganya selama 2 dekade, takut pada seorang anak jalanan berusia 10 tahun, takut pada kebenaran, takut pada keadilan yang akhirnya menyusulnya. Ini belum selesai, geram Richard Surya Wiratama saat para penjaga menariknya ke pintu. Saya punya pengacara. Saya punya koneksi. Besok saya sudah keluar. Tidak, kamu tidak akan. Suara baru terdengar dari ambang pintu. Semua orang menoleh dan seorang pria berseragam polisi berdiri di sana dengan lencana berkilat, Ibtu Rangga Pranoto. Richard Surya Wiratama, kamu ditangkap atas pembunuhan Jaya Wiradipta Wiratama, konspirasi penipuan, dan percobaan penculikan. Ibtu Rangga Pranoto mengangguk rekan-rekannya agar membawanya pergi. Saat Richard Surya Wiratama diseret keluar sambil menjerit ancaman dan janji balas dendam, Elang Pratama merasakan sesuatu lepas dari dadanya. Sesuatu yang ia bawa seumur hidup tanpa sadar. Takut, malu, beban rahasia yang terlalu berat untuk anak kecil. Semuanya selesai, akhirnya selesai. 3 bulan kemudian, Elang Pratama berdiri di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bukan sebagai tertuduh melainkan sebagai ahli waris. Tes DNA terbukti cocok, akta nikah ditemukan di brankas bank, brankas sewa, persis seperti pesan di belakang foto, dan setiap bukti menguatkan apa yang sudah ia rasakan di hati. Ia adalah putra Jaya Wiradipta Wiratama, keponakan Nathan Pradipta Wiratama, ia keluarga. Hakim Siti Maharani memandangnya dengan mata lembut. Elang Pratama, putusannya tegas namun hangat. Pengadilan menetapkan kamu sebagai ahli waris sah atas seluruh peninggalan Jaya Wiradipta Wiratama, termasuk properti, investasi, dan seluruh kepemilikan terkait. Ia tersenyum, dan kamu juga secara resmi diadopsi oleh Nathan Pradipta Wiratama, yang akan menjadi wali sahmu sampai kamu berusia 18 tahun. Elang Pratama menoleh kepada pamannya, Nathan Pradipta Wiratama, keluarganya, rumahnya. Nathan Pradipta Wiratama menangis, bukan air mata sedih melainkan air mata bahagia. Air mata seorang pria yang akhirnya menemukan kembali sesuatu yang ia kira hilang selamanya. Selamat pulang, Elang Pratama, bisiknya, selamat pulang. Di luar gedung pengadilan, para wartawan mengerumuni mereka, kamera berkilat, mikrofon disodorkan,
Semua orang ingin mendengar kisah anak jalanan yang masuk ke ban membawa kertas robek lalu ternyata menjadi ahli waris kekayaan luar biasa. Tetapi Elang Pratama tidak peduli kamera, tidak peduli uang. Ia hanya peduli pada seorang perempuan di tepi kerumunan. Mata baik, senyum hangat, wajah yang mengingatkannya pada mama. Elang Pratama melepaskan diri dari Nathan Pradipta Wiratama dan berlari menghampirinya. Perempuan itu memeluknya erat. Helena Wulandari, bisik Elang Pratama, lalu ia menenggelamkan wajahnya di bahunya. Saya tidak tahu Mama punya saudara perempuan. Mama tidak mau kamu tahu, kata Helena Wulandari lembut sambil mengusap rambutnya. Mama juga berusaha melindungi saya. Tapi saya sudah mencari kamu sejak saya dengar apa yang terjadi. Saya minta maaf sekali karena saya tidak bisa menemukan kamu lebih cepat, kata Helena Wulandari sambil terisak. Tapi sekarang kamu sudah ada di sini. Elang Pratama menarik diri pelan dan menatap wajah Helena Wulandari. Itu yang penting, bisiknya. Helena Wulandari menangis juga. Mama kamu pasti sangat bangga pada kamu, Elang Pratama, bangga sekali. Elang Pratama memikirkan mamanya, pengorbanannya, cintanya, janji yang harus ia pegang. Mamanya telah mengirimnya ke sarang singa hanya dengan selembar kertas robek dan keyakinan penuh, dan ia selamat, bahkan lebih dari sekadar selamat, ia menang. Malam itu, Elang Pratama berdiri di balkon rumah besar keluarga Wiratama, Pondok Indah, Jakarta Selatan. Rumah itu kini juga rumahnya. Menatap lampu-lampu Jakarta berkilau di bawah seperti bintang yang jatuh ke bumi. Dunia terbentang ke segala arah, penuh kemungkinan yang tak pernah ia bayangkan. Nathan Pradipta Wiratama datang berdiri di sampingnya. Kamu sedang memikirkan apa? Mama saya, suara Elang Pratama lembut. Saya berharap Mama bisa melihat ini. Mama bisa, kata Nathan Pradipta Wiratama sambil merangkul bahu Elang Pratama. Dimanapun Mama berada, Mama sedang melihat, dan Mama tahu semua yang Mama lakukan. Setiap pengorbanan, semuanya pantas. Elang Pratama mengangguk pelan, lalu mengeluarkan foto dari sakunya, foto kedua orang tuanya pada hari pernikahan. Saya akan membingkai ini, katanya, saya taruh di tempat yang bisa saya lihat setiap hari supaya saya tidak pernah lupa saya berasal dari mana. Itu ide yang bagus, jawab Nathan Pradipta Wiratama. Mereka berdiri dalam hening yang nyaman sejenak, lalu Elang Pratama bertanya lagi, lalu sekarang apa? Nathan Pradipta Wiratama tersenyum. Sekarang kamu sekolah, punya teman, belajar banyak hal, jadi anak-anak. Ia menepuk bahu Elang Pratama. Kamu sudah terpaksa tumbuh terlalu cepat. Sekarang waktunya kamu muda dulu, menikmati masa kecilmu. Soal perusahaan, uang, semuanya, itu tetap ada saat kamu siap, tidak perlu terburu-buru. Suara Nathan Pradipta Wiratama lembut. Ayahmu tidak pernah benar-benar peduli pada bisnis. Ayahmu peduli pada orang, pada cinta, pada melakukan hal yang benar. Ia menatap Elang Pratama dengan bangga, kamu mirip sekali dengannya, dan menurut saya cara terbaik menghormati ingatannya adalah membiarkan kamu tumbuh menjadi siapapun yang kamu mau, bukan siapa yang keluarga harapkan. Mata Elang Pratama perih menahan air mata. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih, ucapnya. Suara Nathan Pradipta Wiratama pecah. Terima kasih karena kamu cukup berani berjalan masuk ke ban kontinental Nusantara. Karena kamu mengembalikan adik saya dalam satu cara. Karena kamu memberi saya keluarga lagi. Mereka berpelukan, paman dan keponakan, dua orang yang pernah patah lalu menemukan satu sama lain, dua penyintas yang akhirnya pulang. Di bawah sana, Jakarta berdengung oleh kehidupan, dan di suatu tempat di luar sana Elang Pratama tahu masih ada anak-anak lain seperti dirinya. Tersesat, takut, sendirian, anak-anak yang butuh seseorang untuk percaya pada mereka. Suatu hari nanti, saat ia lebih besar, ia akan membantu mereka. Menggunakan kekayaan keluarga Wiratama untuk membangun rumah singgah, sekolah, dan program bagi anak-anak yang tak punya apa-apa, memastikan tidak ada anak yang harus tidur di jalan seperti dirinya. Memastikan tidak ada anak yang merasa tak terlihat seperti yang pernah ia rasakan. Tapi itu nanti. Untuk sekarang, ia hanya seorang anak yang punya keluarga, anak yang punya rumah, anak yang pernah masuk ke ban membawa kertas robek, ditertawakan semua orang, lalu keluar sebagai ahli waris kekayaan luar biasa. Bukan karena uang, melainkan karena ia menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada uang manapun, cinta. Jika kisah ini menyentuh hati kamu, saya minta satu bantuan kecil. Tekan tombol berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan kisah seperti ini. Tiap minggu kami berbagi cerita kuat tentang harapan, kebaikan, dan momen-momen indah yang mengingatkan kita apa yang paling penting dalam hidup. Tulis komentar dan ceritakan bagian mana yang paling menggerakkan kamu. Keberanian Elang Pratama di ban, momen Nathan Pradipta Wiratama mengenali senyum adiknya, atau konfrontasi terakhir dengan Richard Surya Wiratama.
Saya membaca setiap komentar dan kata-kata kamu membuat saya semangat terus membuat cerita yang berarti. Bagikan video ini kepada seseorang yang perlu mendengar pesan ini hari ini. Seseorang yang merasa tak terlihat, pernah ditertawakan, dan perlu diingatkan bahwa nilai dirinya tidak ditentukan oleh keadaan.